Puji syukur kunjuk ing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kanugrahan rahmat sarta hidayahipun linangkung paringipun iman saha Islam dumateng kula panjenengan sedaya. Sholawat sarta salam katur dumateng junjungan kula panjenengan sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu syafaatipun wonten ing dinten akhir. Dumateng ing ngarsanipun Bapak Ustadz Riza ingkang kula hormati, para bini sepuh, para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, lan adik-adik jamaah pengaosan menjelang buka puasa ingkang kula tresnani. Sumangga pengaosan menjelang buka puasa ing somen punika kapurwaken kanthi wawasan syahadat sesarengan. Setunggal kalih tiga. Wekdal salajengipun kula aturaken dumateng Bapak Ustadz Riza lan samanten mbok pilih pengaosan sampun cekap, Bapak Ustadz kepareng anungkasi pengaosan ing somen punika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama kita bersyukur pada Allah atas nikmatnya kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini untuk sama-sama thalabul ilmi sambil menunggu waktu berbuka. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah SWT dan mendapatkan pahala yang banyak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Saya secara pribadi sangat syukur meskipun sudah sejak 2018 saya meninggalkan Gelondong kembali ke rumah tabon saya di Kauman, tapi alhamdulillah diberi kesempatan tahun kemarin dan juga tahun ini di bulan Ramadan bisa silaturahim. Insya Allah sebagaimana yang disepakati dalam pertemuan-pertemuan pengajian buka puasa yang saya isi, kita akan menyampaikan tentang para ummahatul mukminin, ya, para istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kita tahunya kalau ditanya ibu kita siapa? Ibu kita Kartini. Kata setengah lagu nih Kang ya. Nah, padahal sebenarnya kita punya ibu yang meskipun ini bukan ibu kandung kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya sebagai ibu kita. Siapa itu? Yaitu para istri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya materi ini jarang dibahas. Ya. Kenapa?
Karena ibu-ibu biasanya sensi. Kenapa? Karena Rasulullah itu poligami, istrinya banyak. Nah, kadang-kadang kalau harus bahas saya nyanggut poligami ini, ibu-ibu niku sensitif. Ya. Padahal istri-istri Nabi itu adalah ibunda kita. Nah, dari mana kita bisa mengatakan demikian? Nanti silahkan dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ya. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Karena itu dalam kisah-kisah perang, bagaimana para sahabat itu rela mengorbankan nyawanya demi melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam perang Uhud ada seorang sahabat namanya Abu Dujanah. Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah itu sedang terdesak mundur, itu oleh orang-orang Quraisy dihujani anak panah. Ya, banyak sekali yang secara hitung-hitungan Nabi kira-kira bakal kena gitu. Tapi apa yang terjadi? Abu Dujanah ini kemudian memeluk Rasulullah. Ya, dipeluk sehingga sekujur tubuhnya dari kepala sampai kaki itu penuh anak panah dan dia syahid. Ya, demi melindungi Rasulullah SAW. Karena ayat ini tadi, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Nah ini. Dan istri-istrinya, maksudnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu mereka. Nah, ibu-ibu siapa? Kembali kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ibu kita bukan ibu kita Kartini, tapi ibu kita adalah para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi di surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Ya. Oleh karena itu, kalau kita baca hadis, ketika dibacakan sanadnya, jalurnya, nanti kan sering disebutkan misalnya an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, dari ummul mukminin, dari ibundanya orang yang beriman. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Di hadis yang lain an ummil mukminin Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, itu kan. An ummil mukminin Ummu Salamah, dari ibunya orang yang beriman, Ummu Salamah. Nah, jadi ketika perawinya adalah istri Nabi, di depannya ada kunyah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Nah, karena mereka ini adalah ibunda kita, ya, maka sebagai anak ya kita harusnya kenal sama ibunya. Nggih napa nggih? Ya. Jadi ampun, wah, oh yo mesti nyinggung-nyinggung Nabi bojone akeh. Wes alergi sih, tidak boleh seperti itu. Ya. Justru saya sengaja menyampaikan ini karena materi ini biasanya jarang disampaikan. Ya. Dan kita perlu kenal ibunda-ibunda kita. Apalagi Allah sudah menetapkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian suri teladan yang baik. Nah, keteladanan Nabi itu dalam semua aspek. Dalam hal ibadah, bagaimana ibadah kita mencontoh beliau. Dalam hal beliau menjadi pemimpin negara. Loh, Nabi itu kan nek saiki ya presiden gitu, kepala negara, ya. Beliau juga seorang panglima perang. Bagaimana kalau perang mboten kaya model zaman sakniki nggih. Jenderale biasanya teng mburi napa tengar nek sakniki? Teng mburi. Nek zaman riyen Nabi itu perang Badar, perang Uhud ya.
sampai Nabi itu kena sininya berdarah, kena apa, bola besi itu ya, dipelinteng tembus kena pelipisnya ini berdarah ya. Terus balapan antara Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, balapan untuk segera menolong Nabi. Ternyata duluan Abu Ubaidah, sama Abu Ubaidah dicokot itu bola besinya itu sampai giginya niku tonggos ya, copot ya. Nah, itu gara-gara menggigit bola besi yang kena Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu nek perang yo ning ngarep ya. Itu kalih zaman saiki nggih. Nah, termasuk Nabi ini juga menjadi teladan sebagai seorang kepala rumah tangga. Nah, bagaimana beliau bergaul dengan istri-istrinya. Nah, oleh karena itu kita perlu ya mengetahui bagaimana kehidupan beliau dengan para istrinya. Sekarang dites, istri Nabi ada berapa? Ada yang tahu? Ya, ada yang menyebutkan 11, ada pendapat lain menyebutkan 12, ada yang menyebutkan 13. Nah, yang lebih kuat insya Allah 11, yang 2 itu budak. Nah, kalau yang menyatakan 12, yang 1 dianggap istri. Kalau yang menyatakan 13 berarti yang satu lagi budak, yang satu lagi itu dianggap istri. Memang ada perbedaan pendapat, tapi insya Allah pendapat yang lebih kuat yang 11 ya. Jadi seandainya ada yang keliru, ya itu berarti pendapat yang lain ya, kita saling menghormati. Nah, siapa saja istri Nabi yang 11 itu? Yang pertama kudune ngerti. Sinten? Khadijah. Ngangge Siti mboten? Aslinya mboten ya. Jadi namanya itu Khadijah. Khadijah binti Khuwailid ya. Nah, orang Jawa ajeng memuliakan ya. Kan kalau tuan bahasa Arab itu kalau laki-laki kan sayyid ya. Nah, kalau tuanku sayyidi, nah, tuanku. Nah, tapi kalau tuan putri itu sayyidah. Nah, tuan putriku sayyidati. Nah, maka orang Jawa mengatakan sayyidati Khadijah. Nah, karena ilat Jawa niku angel gitu, suwe-suwe dadi Siti. Nah, tapi aslinya namanya nggak ada, depannya nggak ada embel-embel Siti ya. Makanya tengen ya, kita diajari guru-guru kita, Nabi Adam garwane sapa? Siti Hawa. Padahal tengen Quran Hawa. Di hadis juga begitu ya. Nggak ada nama Sitinya. Di hadis ya, kalau di Quran nggak disebut namanya gitu. Maryam, di Quran ya Maryam saja, tapi kita Siti Maryam. Nah, Siti dari kata sayyidati, tuan putriku. Ning gandeng ilat Jawa, salah kaprah pun jadi Siti. Nah, tapi aslinya ndak ada. Nah, yang pertama Khadijah bintu Khuwailid. Nah, Khadijah itu dinikahi Nabi dalam keadaan ting-ting napa janda? Janda. Ya, sudah menikah 2 kali. Ya, jadi Rasulullah itu suami yang ketiga. Ya. Nah, kemudian 25 tahun menikah dengan Khadijah, Nabi tidak poligami. Ya. Nabi menikah usia 25 tahun, sementara Khadijah itu usianya 40 tahun. Nah, jadi Nabi itu seorang laki-laki yang tidak mengedepankan hawa nafsu. Nah, nek mengedepankan hawa nafsu kira-kira yang golek sik enom, tur sing ting-ting. Ora sing second gitu. Nah, boten meng second nggih, karena ini sudah menikah 2 kali. Jadi Nabi itu suami ketiga. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu tidak mengedepankan hawa nafsu ya. Nah, karena kan orang sering mencari-cari celah nggih. Oh, Muhammad ki bojone akeh iki berarti memperturutkan hawa nafsu. Ini enggak benar
Ya. Kalau memang betul Nabi mempetukan hawa nafsu, ya tentu beliau akan menikahi seorang wanita yang masih apa? Gadis, ya. Kemudian yang kedua setelah Khadijah, istri beliau yang kedua adalah Saudah bintu Zam'ah. Nah, Saudah ini janda juga. Suaminya meninggal karena sakit. Ya. Nah, akhirnya dinikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menikahi itu semangatnya apa? Menolong. Ya. Ada seorang wanita beriman, ya, kemudian dia ditinggal mati suaminya, maka ya untuk menguatkan keimanannya terus dinikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudah. Nah, maka orang Indonesia banyak yang namanya Siti Saudah. Nah, ini mengambil dari nama istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Nabi menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar. Sebenarnya menurut para ahli sejarah, yang kedua itu sebenarnya Aisyah dulu. Ya, Aisyah dinikah ketika masih anak-anak. Ya, ada yang menyebutkan umurnya 7 tahun, ada yang menyebutkan umurnya 9 tahun. Ya. Nah, tetapi beliau baru tinggal bersama Rasulullah SAW setelah usianya 9 atau ada yang disebutkan 11 tahun. Ya. Nah, jadi Nabi menikah atau berkeluarga dulu bersama Saudah, baru bersama Aisyah. Ya. Kemudian yang keempat, Nabi menikahi Hafsah bintu Umar bin Khattab. Ya. Nah, kalau tadi Khadijah, Saudah, Hafsah ini janda, ya, sudah pernah menikah. Maka yang masih ting-ting, yang masih single itu hanya Aisyah. Ya. Nah. Kemudian setelah Hafsah, Nabi menikahi Zainab bintu Huzaimah. Ya. Zainab bintu Huzaimah. Ini suaminya syahid di perang Uhud. Dan Zainab ini ketika perang Uhud dan juga perang Badar ikut berperang, ya, membantu orang-orang yang terluka, merawat yang luka. Nah, suaminya syahid. Ya, lalu Rasulullah ya merasa kasihan, nah, kemudian dinikah. Ya. Jadi ini juga janda. Ya. Jadi istri Nabi itu semuanya janda kecuali Aisyah. Kemudian yang keenam, Nabi menikahi Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah bin Abi Umayyah. Ya. Ini Abu Salamah ini juga syahid, ya, meninggal di perang. Ya. Nah, bahkan yang menutup matanya itu Rasulullah. Ya. Karena Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah ini saudara sepupuan Rasulullah, sama-sama pernah disusui oleh Suwaibah. Jadi saudara sepersusuan. Nah, terus yang ketujuh, Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahsin. Nah, ini juga janda, walaupun ini bunga desa ya. Nah, ini kembang apa? Kembang desa. Mungkin apa? Atau Yojon mungkin Dimas Diajeng gitu ya. Pokoknya cantik lah. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan, oh Rasulullah poligami ini bojone eli-eli, salah nggih. Ada juga yang masih muda ya. Nah, Zainab bintu Jahsin. Nah, ini dinikahi usianya ketika 30 tahun. Ya, 30 tahun dan ini apa, kembang desa ya, banyak yang naksir. Nah, sebelum menikah dengan Nabi, beliau ini dinikahkan dengan anak angkatnya Nabi.
namanya Zaid bin Harithah. Nah, Zainab bintu Jahsin ini pernikahannya unik karena yang menikahkan bukan manusia, tapi yang menikahkan siapa? Allah. Dinikahkan dengan ayat Al-Quran ya. Nah, nanti kita bahas kalau waktunya sempat ya, selama 4 hari ya. Terus yang ke-8, Nabi menikah dengan Juwairiyah. Juwairiyah bintu Al-Haris ya. Ini juga seorang wanita yang cantik ya. Juwairiyah itu tawanan perang. Kemudian dia berusaha menebus dirinya, lalu oleh Nabi diberi pilihan, kamu tak merdekakan terus tak jadikan istri, mau nggak? Mau ya, akhirnya dia diperistri Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-9, nah ini yang saya ambil jadi nama anak saya ya, yang nomor 2, Sofiyah binti Huyai Al-Akhtab. Ini orang Yahudi ya, jadi istri Nabi ada yang orang Yahudi. Artinya apa? Rasulullah itu tidak anti dengan ras ya, karena semua ras, apakah orang Jawa, orang Sunda, orang Yahudi, orang manapun itu sama, akan menjadi mulia ketika dia bertakwa kepada Allah. Maka Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu bukan karena ras, bukan karena keturunan, bukan karena sugih atau karena pangkat atau karena gelarnya, karena kepandaiannya, bukan, tapi karena ketakwaannya. Nah, maka Nabi menikahi orang Yahudi ya. Jadi kita kenapa misalnya memboikot produknya Yahudi ya, bukan karena kita benci orang Yahudi, karena orang Yahudi berlaku zalim kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kalau dia bersahadat masuk Islam ya jadi saudara kita gitu. Jadi kita bencinya bukan karena orangnya, tapi karena perbuatannya. Nah ini ya, nggak boleh terus nggak ketemu Yahudi terus kita terus berlaku jahat, nggak boleh ya. Yang kita musuhi itu adalah perbuatannya, bukan orangnya ya. Kalau dia datang ke sini mau ngejak perang ya kita lawan, tapi kalau dia datang ke sini damai ya kita tentu kita melakukan dengan baik. Kemudian yang ke-10, Nabi menikah dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Abu Sufyan dulu ketika Nabi menikah dengan Ummu Habibah ini masih kafir ya, belum masuk Islam ya. Maka Nabi menikah dengan Ummu Habibah ini sebagai bentuk diplomasi ya. Pemimpin Quraisy sing kafir, anaknya dinikah ya, lama-lama akhirnya Abu Sufyan juga masuk Islam ya. Lalu yang ke-11, Nabi menikah dengan Maimunah binti Al-Haris ya. Nah, ini adalah 11 istri Rasulullah SAW. Nah, seperti saya sampaikan, Nabi juga punya 2 budak ya. Yang pertama namanya Maryah binti Syam'un Al-Qibtiyah. Nah, kata-kata Qibti itu menunjukkan bangsa Qibti. Bangsa Qibti itu bangsa Mesir ya. Jadi Maryah Al-Qibtiyah ini adalah orang Mesir yang dihadiahkan oleh penguasa Mesir, Raja Muqawqis ya. Ketika Nabi bersurat ngajak masuk Islam ya, Muqawqis nggak masuk Islam, tetapi dia memberi hadiah, memberikan seorang budak namanya Maryah Al-Qibtiyah tadi, Maryah binti Syam'un Al-Qibtiyah, juga memberikan keledai, kemudian juga bagol itu kawin silang antara kuda dan keledai, dan juga memberikan seorang tabib ya. Jadi seorang tabib yang tugasnya nanti kalau Nabi sakit dia yang merawat ya. Tapi tabibnya ini konon tidak pernah
berfungsi karena Nabi itu tidak pernah sakit kecuali menjelang beliau meninggal. Nah, Maria Al-Qibtiyah ini dari Nabi melahirkan seorang anak laki-laki, ya, namanya Ibrahim. Ya. Oleh karena itu, oleh sebagian ahli sejarah, setelah beliau melahirkan anak laki-laki, kemudian oleh Nabi dimerdekakan dan diangkat menjadi istri. Nah, tadi makanya ada perbedaan pendapat. Nah, dari semua istri Nabi, Nabi itu hanya punya anak dengan Khadijah. Ya. Yang lain qadarullah tidak punya anak, kecuali dengan budaknya namanya Maria tadi. Maria itu punya anak namanya Ibrahim. Kalau anak-anaknya dengan Khadijah, Reza wonten sinten mawon putra Nabi. Oh, anake Asanti we ngerti kok. Anake Krisdayanti ngerti kok. Kok anake Kanjeng Nabi kok ora ngerti iki kepiye. Nah. Ya. Jadi Nabi dengan istrinya punya anak hanya dengan Khadijah. Ya, yang lainnya tidak punya anak. Ya. Terus punya anak lagi dengan budaknya dari namanya Maria Al-Qibtiyah, anak laki-laki namanya Ibrahim. Nah, dengan Khadijah Nabi punya anak laki-laki namanya Qasim. Ya. Tetapi ini akhirnya juga meninggal. Ya. Jadi baru beranjak remaja sudah meninggal. Maka Nabi sering dijuluki kunyahnya Abul Qasim, bapaknya Qasim. Ya. Tapi meninggal. Lalu punya anak laki-laki lagi namanya Abdullah. Nah, Abdullah juga meninggal. Nah, lalu punya anak perempuan namanya Zainab. Ya. Zainab binti Muhammad. Ya. Maka banyak orang tua yang ketika punya anak perempuan memberi nama Zainab karena mencontoh nama anak Rasulullah SAW. Lalu punya anak perempuan lagi namanya Ruqayyah. Nah, Ruqayyah. Setelah itu anak perempuan lagi namanya Ummu Kulsum atau Ummu Kalsum. Ummu Kulsum. Ya. Lalu setelah itu punya anak perempuan lagi namanya Fatimah. Ya. Jadi semuanya ada 6 anak dari Khadijah. Besok mulai takoni kudu ngerti loh. Wong anake Krisdayanti mau ngerti kok. Anake Atta Halilintar ya ngerti kok. Masa anake Kanjeng Nabi ora ngerti banget iki. Nah, nggih. Nek sakniki pun ngerti, nggih, insyaallah. Nah, inilah para istri Rasulullah SAW. Dalam pertemuan kita selama 4 kali kalau tidak salah, kita akan membahas satu persatu. Dan pada pertemuan ini kita akan mulai dari yang pertama, yaitu Khadijah. Ya. Khadijah binti Khuwailid. Ya. Nah, Khadijah ini bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kalal Al-Quraisyah, bin Kalab Al-Quraisyah. Nah. Kemudian ibunya bernama Fatimah binti Zaidah. Nah, nasabnya Khadijah ini bertemu dengan nasabnya Rasulullah SAW dari jalur ibunya. Jadi masih kerabatnya jauh Rasulullah SAW. Nah, sebelum menikah dengan Rasulullah, ibunda kita Khadijah ini sudah pernah menikah yang pertama dengan Abu Halah bin Zararah. Dengan suami yang pertama ini beliau punya anak 2, namanya
Halah dan Hindun. Nah, maka orang Indonesia juga banyak namanya apa? Hindun. Nah, ini ngambil dari nama orang Arab. Ya. Kemudian suaminya meninggal, Abu Halah bin Zarrah itu meninggal. Nah, setelah itu menikah dengan suami yang kedua namanya Atik bin Abid. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, apakah cerainya cerai mati atau cerai hidup dengan suami yang kedua. Lalu setelah itu baru menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah cerai dengan suami yang kedua, maka Khadijah ini kemudian fokus pada pengembangan usaha. Nah, beliau seorang saudagar, seorang pedagang. Nah, Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi itu dikenal sebagai pribadi yang terpercaya. Ya, ora tahu borok, selalu berkata benar. Maka di antara sifat nabi adalah sidik, ya, yaitu selalu berkata benar. Karena beliau itu orang yang jujur, ya, tidak pernah bohong, ya, maka beliau diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Nah, rupanya nama harum Rasulullah SAW itu kemudian sampai tes mati tes oh oke. Nah, rupanya nama harum Rasulullah itu terdengar sampai Khadijah, ya. Maka kemudian karena Khadijah ini sebagai wanita kan dia nggak mungkin menjual sendiri dagangannya, ya, dia memang jadi juragan. Maka dia mempekerjakan orang. Nah, dan sama kayak zaman sekarang, golek wong jujur niku angel mboten? Angel, nek golek wong pinter akeh ning pinter ngapusi gitu. Nah, maka ketika mendengar nabi seorang yang Al-Amin, yang terpercaya, maka langsung kemudian ditawari menjadi orang yang menjualkan dagangannya, ya. Maka kemudian Rasulullah pun mau, ya, ditawari menjadi orang yang menjual dagangannya Khadijah, ya, ke negeri Syam. Nah, ternyata setelah dagangannya Khadijah itu dibawa oleh Kanjeng Nabi, ternyata batine saya okeh. Jadi bawa barang dari Mekah ke negeri Syam. Negeri Syam itu ya Palestina dan sekitarnya, gitu. Nah, terus setelah payu di sana, kemudian kulaan di negeri Syam itu bawa barang di sana, bawa pulang ke Mekah, dijual di Mekah. Nah, seperti umumnya pedagang. Nah, setelah dijual oleh Nabi, ternyata kok batine niku saya gede, ya. Bahkan pembantunya Khadijah yang namanya Maisarah, ya, itu cerita bahwa ketika Nabi itu berjalan itu ada awan yang menaungi, ya, akhirnya diam-diam Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti kata Didi Kempot itu, ya, cintaku sekonyong-konyong koder karo sapa aku lemper. Nah, tapi ini Khadijah jatuh cinta kepada manusia yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi
Yang melamar itu bukan nabi. Jadi nabi itu dilamar. Ya. Nabi utusan kepada Nafisah, Khadijah utusan kepada Nafisah untuk melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, usia 25 tahun, musuhnya 40 tahun. Kalau nek dadi wong umur selama tahun, kalau nikahi wong 40 tahun ya gemang. Mesti milih sing ya di bawahnya lah, atau yang sebaya. Ya ini sekali lagi menunjukkan bahwa Rasulullah itu bukan laki-laki yang semata-mata memperturutkan hawa nafsu. Nek ngoyak hawa nafsu ya moh. Ya. Boleh kok sing tua, boleh ya sing enom. Ya. Walaupun sekarang ada juga ya kayak artis tuh ya, boleh sing tua neng sugih. Nah, kemudian akhirnya menikah. Ya. Maharnya adalah 20 bakroh ya. Ya. Nah, kemudian dari pernikahannya ini tadi dikaruniai 6 orang putra ya. Yang 2 laki-laki, yang 4 perempuan. Siapa tadi yang pertama? Qasim ya, meninggal gitu. Lalu Abdullah meninggal. Setelah itu Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan yang terakhir Fatimah. Tadi Zainab sudah ya, Zainab sudah. Berarti okay. Nah, inilah anak-anak Rasulullah SAW. Nah, selama menjadi istri dari Rasulullah SAW, Khadijah ini seorang istri yang taat kepada suami ya. Tidak pernah sekalipun getak-getak. Nek garwa jenengan dong getak-getak mboten, Pak? Oh, pas puasa mboten nggih. Nek mboten puasa nggih. Nah, ini Khadijah ini tidak pernah meninggikan suaranya kepada Rasulullah SAW. Bahkan selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan Rasulullah SAW. Misalnya Khadijah itu punya budak namanya Zaid bin Harithah. Dan ternyata Rasulullah itu kok akrab sama budaknya itu. Akhirnya apa? Budaknya itu kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi selalu berusaha menyenangkan Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu kan akrab dengan sepupunya Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka oleh Khadijah, Ali diizinkan tinggal bersama Nabi. Ya. Nah, makanya kan kamarnya Ali itu kan di sebelahnya kamarnya Nabi, gitu. Karena memang ya rumahnya sama. Nah, tadi anaknya sudah ada 6. Nah, ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, berarti Khadijah berusia berapa? 55 tahun. Nah, ketika beliau sedang berada di Gua Hira, nah, beliau kedatangan malaikat ya, yang kemudian nyikep beliau, lalu mengatakan Iqra ma ana biqori. Nabi mengatakan saya tidak bisa membaca. Iqra. Akhirnya Nabi paham, qoniroke. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Didiroke. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, begitu akhirnya sudah selesai, lalu dilepaskan, Nabi Muhammad itu ketakutan ya, menggigil. Beliau pulang, begitu sampai rumah bilang zammiluni, selimuti saya. Nah, kemudian Nabi dikemuli, terus Nabi itu sangat ketakutan. Nah, Khadijah sebagai
seorang istri yang setia, dia berusaha menenangkan suaminya. Ya. Engkau ini orang yang baik, engkau ini orang yang terpercaya. Semua orang mengerti, mana ada yang akan berbuat jahat sama engkau. Nah, terus akhirnya setelah Nabi tenang, diajak ketemu dengan sepupunya. Ya, sepupunya Khadijah itu namanya Warokoh bin Naufal. Nah, jadi ini anaknya Pak Li'e, betul sepupu ya. Nah, Warokoh bin Naufal ini orang Arab yang telah beragama Nasrani. Ya, karena sebelum Nabi Muhammad, ya, nabinya adalah Nabi Isa. Ya, ya sebenarnya agamanya di Islam. Ya, tapi dikenal dengan agama Nasrani. Ya. Karena dulu Nabi Isa pernah berdakwah di Nazaret. Ya, lalu agamanya menjadi Nasrani. Ya. Dalam pengertian kita, semua nabi dan rasul ke zaman Nabi Adam niku agamanya nggih mung siji. Innad-dina 'indallahil Islam. Agamanya Gusti Allah mung siji. Berarti Nabi Adam ya Islam, Nabi Idris ya Islam, Nabi Nuh ya Islam. Kenapa antara nabi-nabi? Wonten lagune lho. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub dan Yusuf, Syu'aib, Musa, Harun, Dawud, Dzulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Lawe. Ya. Nah ini semuanya tadi semuanya adalah beragama Islam. Cuma tadi karena Nabi Isa atau orang Nasrani bilang Yesus itu dulu pernah dakwah di Nazaret, lalu agamanya menjadi Nasrani. Nah, maka diceritakanlah kepada Warokoh tadi, Nabi Muhammad mengalami seperti ini. 2 menit lagi tanda terbuka puasa. Siap. Akhirnya dikatakan oleh Warokoh, ini malaikat yang dulu datang kepada Nabi Musa. Ya. Maka engkau berarti sudah diangkat menjadi seorang nabi. Dan setelah ini pasti kamu akan dimusuhi oleh kaummu. Nah, bagaimana mungkin mereka memusuhi aku? Iya, setelah engkau mendakwahkan agama tauhid, pasti engkau akan dimusuhi. Ya, karena sudah waktunya mau habis, kita akhiri. To be continue, berlanjut di pertemuan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun paringipun tausiah Bapak Ustaz. Dumateng mansanipun Bapak Ustaz kula aturaken agung panuwun lan mugi kula panjenengan sedaya saged nampi intisanipun lan saged kula panjenengan sedaya melakukan wonten ing besar berkah. Amin. Allahumma amin. Bapak Bapak Ibu semoga sesarangan mau sedaya saderengipun berbuka puasa. Makanan sering kula kata-kata lan kekirangan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.